장을 서브이스 1개, 범실 8개 있습니다. Tim bola voli putri Jakarta BIN berhasil meraih kemenangan penting pada laga pembuka di pekan ke-6 Proliga 2024. Jakarta BIN sukses revans ke tim juara bertahan, Bandung BJB Tanda Mata, pada laga yang digelar di Gor Ken Arok, Malang, Kamis, 13 Juni 2024. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan dengan skor 3-1, 25, 15, 24, 26, 25, 23, 25, 21. Poin pembuka didapat oleh Bandung BJB berkat spike menyilang yang dilepaskan Hana Daviskiba dari posisi 4. Kedudukan masih ketat hingga kedua tim berbagi angka sama hingga skor 6-6. Spike Megawati menghasilkan atak poin pertama baginya sekaligus membawa BIN balik memimpin 7-6. Jakarta BIN unggul 2 poin pada technical timeout pertama dengan 8-6. Banyak error yang dilakukan pemain BJB terutama 6 kali servis error sehingga membuat mereka tertinggal November 16 pada technical timeout kedua. Bandung BJB makin tertinggal pada skor Desember 20 hingga harus melakukan beberapa rotasi dengan memasukkan Shelomitha Afrilafiza Injilia Wongkar. Middle blocker, Sheila Bernadette Haonan juga ditarik keluar karena diduga mengalami cedera dan harus digantikan oleh Dinda Shiva Amalia. Error tak tertolong dari tim juara bertahan itu membuat mereka harus menelan kekalahan cukup telak pada set pertama. Tercatat, Bandung BJB melakukan 14 kali error sepanjang set pertama, sementara BIN hanya 8 kali error. Pada set kedua, tim besutan Alim Suseno mulai bermain lebih cair dan meningkatkan kekompakan mereka. 2 kali spike beruntun Megawati yang berdiri di posisi 2 membuat BIN sempat unggul pada skor 4-3. BJB memimpin lagi dengan 8-5 pada technical timeout setelah pukulan pelacing yang sangat baik dari Salsabila Dara Putri. Setelah itu, Bandung BJB terus mampu untuk memperbesar keunggulan mereka hingga selisih 6 poin pada skor 15-9. Namun, kelengahan kembali terjadi di tim Bandung BJB setelah BIN mampu memangkas ketertinggalan menjadi 1 angka pada skor 16-17. Keunggulan BJB akhirnya sirna jelang akhir laga setelah BIN mampu menyamakan kedudukan pada 23-23. Beruntung, spike keras Vera Kasciucik menghasilkan set point dengan keunggulan tipis 24-23. Namun, servis error Agustin Wulandari memaksa DUC. Meski begitu, monster blok tembok Bandung BJB menggagalkan spike dari Kenia Charchaces Opon untuk memaksa skor imbang 1-1. Memasuki set ketiga, duel berlangsung lebih sengit saat kedua tim berjibaku hingga skor seimbang sampai pertengahan laga pada skor 15-15. Serangan bola quick dari Wilda Siti Nur Fadilah akhirnya membawa BIN unggul tipis pada technical timeout kedua. BIN mampu memperlebar keunggulan hingga skor 20-16, tetapi BJB tidak menyerah untuk memangkas ketertinggalan menjadi 1 angka saja pada skor 21-22. Namun, spike keras Megawati dari posisi 2 mengakhiri perlawanan juara bertahan pada set ketiga dengan skor ketat. Pada set keempat, banjir error kembali menjadi kendala bagi Bandung BJB Tanda Mata, mulai dari receive hingga servis. BIN memanfaatkan momentum itu dengan baik untuk terus memimpin sampai memasuki pertengahan laga dengan skor 15-9. Bandung BJB mengikis ketertinggalan dengan mencetak 3 angka beruntun, tetapi serangan Kenia Charchaces membawa BIN unggul 16-12 pada technical timeout. Setelah itu, BIN bahkan makin menjauh dengan selisih 5 angka pada skor 19-14. Namun, situasi tak terduga terjadi saat BJB berhasil menyamakan skor menjadi 19-19 setelah poin kelima beruntun BJB didapat berkat atak error dari Kenia Charchaces. Namun, poin BJB dianulir setelah pelatih BIN meminta challenge dan ternyata menghasilkan touch. BJB gagal menyamakan skor dan tertinggal 18-20. BIN akhirnya sukses melanjutkan tren 6 kemenangan beruntun. Rentetan kekalahan dialami BIN pada putaran pertama, termasuk dengan BJB yang juga lewat pertarungan 4 set. Hasil ini juga memastikan BIN memastikan 1 tempat ke babak final 4. Mereka mengoleksi 8 kemenangan dan tak akan terkejar lagi oleh tim peringkat 5 Jakarta Electric PLN, yang baru menang 4 kali dan menyisakan 3 laga.
Musim lalu Megawati Hangestri telah membuktikan jika dirinya mampu bersaing dengan pemain-pemain asing di V-League, Liga Voli Korea Selatan. Dan di musim depan, pemain asal Indonesia itu akan mendapatkan rival baru dari beberapa pemain asing. Tentu sebuah momen yang sangat menarik apalagi Megawati Hangestri bakal mendapatkan bantuan dari Vanja Bukilic, pemain yang sebelumnya menjadi rivalnya saat masih membela Haepas musim lalu. Pada musim depan para pemain asing pastinya penasaran dengan kemampuan Megawati Hangestri, apalagi dalam pertemuan nanti para pemain asing belum tahu kekuatan yang biasanya menjadi andalan dari bintang timnas Indonesia tersebut. Hal itu terjadi karena sebelum bermain di V-League pemain asing yang terpilih belum pernah bertemu Mega secara langsung. Momen ini juga terjadi kepada pemain-pemain asing sebelumnya yang telah mengakui kehebatan dari Megawati Hangestri. Sementara itu, seperti yang kita tahu pada musim depan V-League bakal diramaikan oleh beberapa pemain baru. Selain pemain asing dari Asia, Liga Voli Korea tersebut juga akan diramaikan oleh beberapa pemain asing non-Asia. Setelah terpilih, mereka mengaku tak sabar untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Para pemain juga bertekad untuk membawa tim yang dibela meraih hasil maksimal. Entah lolos ke babak playoff maupun meraih gelar juara. Kemarin 7 tim V-League telah mengumumkan daftar pemain asing mereka. Dari jumlah tersebut ada 3 tim yang mengandalkan pemain lama, tim itu adalah Hyundai Hillstate, GS Chalters, dan Red Sparks. Untuk Hyundai mereka memutuskan untuk memperpanjang kontrak dari Moma Basoko. Hal yang sama juga dilakukan oleh GS Chalters saat memperpanjang kontrak dari Giselle Silva. Sebuah keputusan yang tepat karena dua pemain itu memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Sementara Red Sparks secara mengejutkan merekrut Vanja Bukilic, pemain yang sebelumnya membela Haepas. Dengan kondisi tersebut, itu berarti ada 4 tim yang bakal memakai pemain asing baru. Di sisi lain, saat Ko Hye-jin memilih Vanja Bukilic, dirinya langsung mendapatkan protes. Protes yang dilakukan fans merupakan sebuah hal yang masuk akal, karena posisi Vanja Bukilic dengan Megawati Hangestri sama yakni opposite hitter. Tapi di balik itu semua ternyata Ko Hye-jin memiliki rencana lain di mana pelatih asal Korea itu berencana mencoba mengubah posisi Mega menjadi outside hitter. Posisi ini biasanya memiliki peran vital di lapangan karena tak hanya melakukan serangan outside hitter juga bertugas untuk membantu pertahanan. Jika hal itu mampu dilakukan oleh Mega maka kemampuannya sebagai pemain voli bakal bertambah karena tak hanya bisa menyerang, pemain asal Jember itu juga bisa bertahan dengan baik. Kini, sangat menarik untuk menantikan persaingan yang akan terjadi di V-League musim depan, terutama persaingan para pemain asing. Apakah pemain asing semakin baik dari musim lalu atau malah sebaliknya? Namun yang pasti V-League tetap akan menjadi kompetisi yang seru karena ada bakal diperkuat dengan para pemain hebat salah satunya Megawati Hangestri. Dalam unggahan akun Instagram pribadi Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asli Jember ini memberikan pesan khusus kepada Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yeon-kong. Bahwa Kim Yeon-kong sudah gantung sepatu dari dunia voli. Alias dirinya pensiun. Selama 10 tahun berkarier di dunia voli, Kaya memilih berhenti membela timnas voli Korea Selatan. Dikutip dari All K-pop, Kim Yeon-kong mengumumkan pensiun untuk pertama kali dalam acara